Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. YouTuber Samiun Ahmad ingin berbagi kisah tentang roti yang termahal di dunia. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, dikisahkan pada satu hari di dalam perjalanan ke kebunnya, sahabat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an ingin melihat kebunnya. Dan siang itu sebelum sampai di kebun yang dia tuju, dia singgah di kebun orang lain dan menyaksikan dari beberapa meter dari tempat beliau berteduh, seorang budak hitam yang beristirahat ingin menikmati makan siangnya. Maka dilihatnya budak hitam tersebut mengambil roti dari tempat penyimpanannya dan segera akan memakan roti tersebut. Tetapi sebelum sampai ke mulutnya, seekor anjing datang mengibas-ngibaskan ekornya, menjulurkan lidahnya, dan memberikan tanda dengan nguk-nguk, tanda bahwa dia meminta diberi belas kasihan. Maka budak hitam tersebut tidak jadi memasukkan roti ke mulutnya dan melemparkan roti itu kepada tamunya, yaitu seekor anjing. Dan budak hitam itu memperhatikan anjing itu memakan roti pemberiannya. Seketika itu budak hitam mengambil potongan roti yang kedua dari tempat penyimpanannya untuk dia makan. Dan seketika itu juga anjing tadi setelah selesai memakan roti yang pertama kembali mengibas-ngibaskan ekornya dan menjulurkan lidahnya sambil meminta perhatian dan belas kasihan. Nguk-nguk. Maka si budak hitam melemparkan roti yang kedua, sehingga anjing tersebut memakan dengan lahap roti yang kedua. Dan seketika itu si budak hitam mengambil roti yang ketiga dari tempat penyimpanannya dan ingin memakannya. Tetapi ketika roti itu telah dan akan masuk ke dalam mulutnya, maka anjing tersebut berteriak lagi sambil mengibas-ngibaskan ekornya, menjulurkan lidahnya, nguk-nguk. Maka si budak hitam melemparkan ke anjing tersebut roti yang ketiga. Selepas anjing tersebut menghabiskan 3 potong roti, maka anjing tersebut pergi meninggalkan si budak hitam. Abdullah bin Ja'far merasa penasaran. Sebenarnya si budak hitam makan siangnya hari ini mempunyai persediaan roti ada berapa? Sehingga dari jarak yang tidak terlalu jauh tersebut, dia memanggil budak hitam tersebut untuk mendekat. Hei, Fulan bin Fulan, kemarilah, saya ingin berbicara kepadamu. Maka budak hitam tersebut mendekat dan Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an bertanya, sebenarnya wahai budak hitam, kamu mempunyai persediaan roti ada berapa? Saya perhatikan sedari tadi kamu memberi 3 potong roti kepada anjing yang datang kepadamu. Maka si budak hitam itu mengatakan, ya Tuan, hari ini saya membawa bekal 3 potong roti dan seharusnya saya memakannya, tapi saya kedatangan tamu dan saya merasa risih jika tamu saya belum kenyang sebelum pergi. Maka saya memberikan roti itu kepada dia sehingga dia pergi dan tentu saja sudah merasa kenyang. Maka saya merasa lega. Adapun saya bisa menahan untuk tidak makan siang hari ini. Toh besok
majikan saya akan memberikan 3 potong roti yang sama seperti biasa, dan tidak apa-apa, saya bersabar hari ini. Sahabat Abdullah bin Ja'far terkejut dan merasa tertantang, karena selama ini di kota Madinah orang mengetahui Abdullah bin Ja'far adalah seorang dermawan. Tetapi hari ini dia bertemu dengan orang yang lebih dermawan. Oleh sebab itu dia bertanya kepada si budak hitam, sebenarnya majikanmu ada di mana dan siapa namanya? Maka si budak hitam memberikan penjelasan tentang nama majikannya dan tempat tinggalnya. Maka Abdullah bin Ja'far tidak jadi meneruskan perjalanan ke kebunnya. Dia membalik arah pergi mencari tuan si budak hitam tersebut. Setelah bertemu dengan majikan si budak hitam, Abdullah bin Ja'far menyampaikan informasi bahwa tadi siang saya bertemu dengan seorang budak hitam penjaga kebunmu. Apakah betul dia adalah penjaga kebun? Maka majikan si budak hitam menjawab, ya benar, saya mempunyai kebun begini dan begitu, dan dia adalah penjaganya. Maka Abdullah bin Ja'far meminta, apakah kebun itu bisa dijual kepadanya? Dan majikan si budak hitam menjawab, tentu saja kalau harganya cocok. Maka setelah terjadi tawar-menawar, Abdullah bin Ja'far membeli kebun tersebut. Bahkan dia juga menanyakan apakah si budak hitam itu bisa dia beli sekaligus. Maka majikan si budak hitam juga menyetujui untuk menjual sekalian dengan budak hitam, si penjaga kebun. Maka Abdullah bin Ja'far kembali ke kebun menemui si budak hitam dan berkata, wahai budak hitam, hari ini saya telah bertemu dengan majikanmu dan saya telah membeli kebun ini, dan sehingga saya sekarang menjadi majikanmu. Maka si budak hitam mengatakan, kalau begitu Tuan adalah majikan saya, dan saya adalah budak Tuan, karena Tuan telah membeli saya kepada majikan saya yang pertama. Maka Abdullah bin Ja'far mengatakan, tidak, hari ini kamu saya merdekakan, dan kebun ini saya serahkan kepadamu. Sehingga si budak hitam itu merasa sangat terharu menerima kedermawanan seorang Abdullah bin Ja'far. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, sekarang menjadi satu tantangan dalam hati kita. Siapa sebenarnya yang lebih dermawan? Apakah si budak hitam kepada seekor anjing yang menjadi tamunya, ataukah seorang Abdullah bin Ja'far yang membeli kebun dan budak, lalu dia merdekakan dan menyerahkan kebun itu kepada si budak? Demikianlah cerita-cerita agung kedermawanan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu menjadi satu pelajaran buat kita. Taruhlah dunia ini di tanganmu dan jangan di hatimu, seperti sahabat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Demikian tentang roti yang termahal di dunia, bisa membeli kemerdekaan dan kebun seluas mata memandang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.